Jangan sampai karena pengen sesuatu kemudian merubah-rubah aturan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi, dan tentunya di beberapa episode kita sudah banyak bahas ya mitra muslim, teman-teman Gen Z semuanya, tentang berbagai hal, baik itu current issues atau permasalahan-permasalahan yang banyak terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kali ini kita mau bahas yang lagi rame nih mitra muslim, tentang peringatan darurat. Begitu ya kamu Tia ya? Betul. Kan rame banget tuh. Iya, di sosial media tuh pada upload dan pasang sebagai foto profil di sosial medianya gitu. Pastinya stay tune terus ya di podcast Umi dan Emak Ngobrol Yuk Nak. Masya Allah, alhamdulillah. Pas banget dengan yang lagi viral, peringatan darurat biru-biru, kita pakai biru-biru. Batik biru-biru. Batik biru-biru. Alhamdulillah. Jutaan ya kayaknya ya, di repost ulang, kemudian diposting di berbagai platform sosial media. Dari segala usia juga. Masya Allah. Semuanya merasakan kedaruratan. Kedaruratan. Kita ini sebagai Umi dan Mak pengen tahu apa yang ada atau terlintas di pikirannya Gen Z. Tentang hal ini. Kan kemarin itu juga sempat terjadi demo ya, unjuk rasa yang dilakukan di beberapa kota di Indonesia, dan ada beberapa juga yang sampai berakhir ricuh gitu. Chaos gitu ya. Betul. Tapi ya seperti biasa ya, demo ini kadang dianggap sebelah mata gitu sama yang pejabat-pejabat gitu. Tidak terlalu mengindahkan suara-suara atau aspirasi yang disampaikan oleh rakyatnya gitu. Iya. Betul. Nah, karena hal itu ya Umi Emak, bagaimana sih pemimpin itu seharusnya bersikap bila menerima kritik atau perbedaan pendapat dari rakyatnya? Karena kan dalam menjalankan suatu negeri ya, suatu negara gitu, suara rakyat itu sangat diperlukan karena yang menjalankan negara itu tidak hanya pemerintah saja gitu. Oke, yang artinya yang menjalani hidup di dalam negara itu kan bukan hanya milik sekelompok aja, tapi ada sebuah masyarakat atau rakyat yang jumlahnya kita tuh sudah 270 juta. Masya Allah, sekian gitu ya. Masya Allah ya Allah. Jadi yang jadi pertanyaannya Mutia, pemimpin itu seharusnya gimana? Iya, ketika menerima kritik. Ketika menerima kritik. Perbedaan pendapat dari rakyatnya. Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama mendapatkan berita-berita yang sangat kita atau Umi rasakan miris ya, atau lebih kepada sakit hati lah ya kalau Umi sih, melihat para penguasa saat ini tidak memperhatikan atau tidak menerima suara-suara rakyat. Dan itulah yang akhirnya menjadi satu peringatan darurat bagi kita, bagi umat Islam, karena memang negara Indonesia walaupun sistemnya demokrasi, tetapi sebagian besar mayoritas bahwa penduduk Indonesia adalah umat Islam. Betul. Dan kemerdekaan kita itu pun juga diperjuangkan dari orang-orang yang mana mereka juga seluruhnya hampir semuanya umat Islam. Itu yang Umi rasakan. Dan untuk para Gen Z saat ini, bagaimana memandang peringatan darurat ini, bahwa kita harus mengawal dengan sepenuh hati kita bagaimana kepemimpinan di Indonesia ini. Dan kepemimpinan di Indonesia ini, karena negara kita demokrasi, adalah kepemimpinan dipimpin oleh presiden yang kemudian dikawal oleh wakil rakyat. Ya, dan wakil rakyat itulah yang harus kita kawal. Wakil rakyat inilah yang harus menyuarakan suara rakyat, bukan menyuarakan elit tertentu. Itu loh Mak yang membuat Umi rada miris gitu ya. Saat Rasulullah sudah meninggalkan umatnya, melakukan
pergantian siapakah pemimpin umat saat itu, mereka mengambil para ulama, mengambil para ahli ilmu yang pandai ilmu untuk memilih yang mana mereka menyuarakan suara umat. Dan di sana terpilihlah setelah Rasulullah itu Abu Bakar As-Siddiq. Dan itu pun karena dipilih oleh para sahabat-sahabat yang saat itu juga akan menjadi para Khulafaur Rasyidin, empat pemimpin umat setelah meninggalnya Rasulullah. Dan Kak Mutia dan Emak, ciri-ciri pemimpin yang memang harus kita teladani itu bahwa hanya Rasulullah yang patut kita teladani. Jadi ada 4 karakter dari kepemimpinan Rasulullah. Yang pertama itu adalah jujur, sidik, dan kemudian fatona, amanah dan tabligh. Nah, itu adalah ciri-ciri yang harus kita ambil bagaimana kita akan memilih pemimpin. Begitu Ma dan Kak Mutia. Iya. Pertanyaan dari Kak Mutia tadi kan gimana sih pemimpin kalau misalnya dikritik atas kebijakannya dia? Jawabannya pasti idealnya ya harus didengar gitu ya Kak Mutia ya. Analogi yang paling sederhana aja, tadi siaran Mozaik sempat saya sampaikan juga. Misalnya Kak Mutia ini kan ada motor nih, punya motor yang tiap hari dipakai, kemudian tiap hari diisi bensinnya. Tapi bayangkan ketika motor itu hanya diisi bensin tapi nggak pernah diservis sampai 2 tahun begitu ya, nggak pernah ganti oli, nggak pernah diservis segala macem. Artinya kemudian 2 tahun kemudian misalnya terjadi kerusakan komponen yang sangat berat gitu. Kalau misalnya 2 tahun nggak diservis, apa yang terjadi? Misalnya dalam perjalanan selama sebelum 2 tahun, pasti kayak ada mungkin mulai berebet-berebet, mulai mogok. Sebenarnya itu kan peringatan ya. Nah, ketika Mutia sebagai pemilik motor itu nggak peduli, ya udah pada akhirnya terjadi kerusakan yang sangat berat gitu. Sama aja kayak kita misalnya nggak mau medical check up gitu, nggak mau periksa, tahu-tahu ternyata jadi yang namanya peringatan darurat yang ini lagi viral itu memang harusnya didengar gitu, dilihat kenapa kok sampai jutaan orang itu merepost, kemudian memposting, bahkan ribuan turun ke jalan sampai ada chaos seperti itu. Itu kan karena sudah rakyat merasa tidak ada saluran untuk didengar gitu. Ingat nggak sih Mi, tahun kamu Tia lahir tahun 98 kah? Belum kan? Nah 98 kita udah kerja udah kerja dan merasakan betul waktu itu Mak masih di bank. Jadi bagaimana ketika mahasiswa, kemudian elemen masyarakat yang lain itu turun ke jalan, itu benar-benar menjadi semacam air bah gitu yang tadinya kita serasa dibungkam selama berapa puluh tahun, tiba-tiba semua meledak aja seperti api dalam sekam. Itu kan karena selama beberapa tahun sebelumnya rakyat itu nggak bisa menyuarakan pendapatnya, dibungkam. Ibaratnya kayak tadi si air itu ketika pertama bocor alus, tapi ketika udah puncaknya udah bisa jadi kapal itu bisa tenggelam kalau misalnya peringatan 1, peringatan 2 dan sekian itu nggak didengar. Artinya pimpinan itu ya memang harus mendengar, karena kalau negara demokrasi seperti negara kita itu kan tidak memilih raja gitu, tapi memilih wakil kita, memilih mereka yang duduk di sana itu menjadi pelayannya rakyat gitu, bukan bosnya rakyat gitu. Harusnya kan seperti itu ya Kak ya. Jadi ya memang harus didengar, harus banget untuk didengar gitu. Itu sih yang akhirnya jadi kegeraman masyarakat gitu, sampai akhirnya memuncak di beberapa hari ini, di minggu-minggu ini. Padahal kita baru aja ngerayain hari kemerdekaan Indonesia 79 tahun. Malah ternyata masih banyak yang perlu diperbaiki di negara ini gitu. Oke, nah masyarakat ini kan khususnya di media sosial itu akhirnya terpecah ya Umi Emak, jadi 2 kubu gitu. Ada yang melek dan menyuarakan pendapatnya, suaranya melalui sosial media, ya termasuk yang repost tadi itu, juga yang memilih untuk diam karena merasa tidak terdampak sama itu kebijakan atau
ya mungkin kayak misal kenaikan harga dia nggak terlalu cuma naik apa, 1.000 tetap bisa 2.000, makan iya enak kok, betul gitu. kayak gitu. Tidak terlalu terdampak, bahkan ada yang menganggap lebay gitu loh. Kalau kita yang repost atau kita yang menyuarakan dibilang kayak FOMO, atau kayak ala lebay gitu, ngapain sih, kayak Indonesia tuh loh nggak apa-apa, Indonesia nggak ada baik-baik saja. baik-baik saja gitu. Gimana sih kita menyikapi perbedaan pendapat itu? Padahal kita merasa, sebagai kita yang menyuarakan ya, kita kan merasa Indonesia ini sudah harus ada perbaikan gitu loh. Suara kita tuh juga harus didengar. Alarmnya tuh harus dikencengin iya, gitu. Betul. Jadi akhirnya, tapi ternyata ada pihak yang merasa ini tidak terlalu terdampak atau apa segala macam. Entah pihak entah buzzer ya. Kita nggak tahu. Kita Umi merasakan bahwa memang orang-orang yang tidak terdampak langsung biasanya akan merasa tidak aware ya, tidak meremehkan lah. Apa sih, kenapa sih? Walaupun sebetulnya orang-orang yang tidak berdampak itu pun sendiri mungkin juga tidak merasakan dampak yang langsung, yang bersuara itu tidak merasakan dampak langsung. Cuma memang girohnya orang-orang yang mensuarakan aspirasinya itu memang betul-betul satu, dia memang pandai dalam ilmu kenegaraan, dalam ilmu sosial, dalam ilmu politik, dan itulah mereka kalau Umi bilang mengamalkan ilmunya yang memang kemudian Allah hidayahkan untuk memang sudah makomnya dia untuk diminta bersuara. Dan yang terdampak, banyak yang terdampak malah mungkin hanya bisa diam karena memang mereka tidak punya kapasitas ya kan, tidak punya kapasitas ilmu, tidak punya kapasitas kesempatan bersuara dengan berbagai macam operasional yang mungkin mereka juga nggak paham. Nah, itu yang Umi rasakan. Seperti Umi sendiri secara tidak berdampak. Iya, enggak berdampak, tapi secara aspirasi suara mungkin Umi tidak mendapatkan bukan tidak mendapat wadah ya. Memang kecukupan ilmu yang belum sampai ke tahap sana. Umi merasakan seperti itu. Cuma memang dalam hadis arba'in itu jikalau engkau tidak bisa, ada sebuah kemungkaran yang ada di hadapanmu, kalau memang engkau bisa engkau rubah dengan tanganmu, ya kamu harus rubah dengan kekuasaan. Tangan itu dengan kekuasaan. Dan kalau jika itu tidak bisa, maka rubahlah dengan lisan. Lisan itu menyuarakan aspirasi, ilmunya, mungkin hartanya, semuanya dia kerjakan. Dan apabila itu tidak bisa juga, maka ingkari dengan hatimu dan doakanlah yang terbaik untuk mereka-mereka yang memang terdampak langsung atau yang sedang menjalankan amanah-amanah kepemimpinan seperti itu. Salah satu mengingkari kemungkaran itu ya tidak bilang Indonesia baik-baik saja, itu menurutnya emak sih. Jadi kalau misalnya masih ada yang bilang nggak apa-apa, lebay amat sih pakai sampai turun ke jalan demo segala macem gitu. Umi turun dulu 98 sama sekarang enggak. Iya. Turun bukan karena FOMO ya, karena memang memperjuangkan. Kita semangat memperjuangkan, dan memang lingkungan Umi saat itu memang kan di Jakarta, jadi ya dekat lah dengan tempat demo ya. Sekarang kan jauh. Sekarang udah di Surabaya. Cuma itu aja sih kesempatan itu loh, Mbak. Artinya kalau misalnya ada yang merasa nggak ngaruh nih sama hidup gue gitu ya, barangkali memang harus melihat lebih terbuka lagi matanya. Betul. Kalau hari ini kita mungkin masih bisa makan dengan enak, dengan nyaman, kemudian tidur enak juga. Apa kabar dengan orang-orang di sekeliling kita gitu ya? Kalau kita lihat, sedih banget kalau lihat begitu banyak kerjaan yang tersedia itu ojek online, kemudian dan jangka panjang juga, Mas. Jangka panjangnya juga, Mak. Iya, artinya mungkin kita memang harus melihat lebih luas lagi tentang orang-orang di sekeliling kita. Kemarin kabarnya ada seorang driver ojek online sampai meninggal karena kelaparan waktu antri makanan. Itu kan sedih banget. Kemudian ada yang mengakhiri hidup karena karena pinjaman online. Nah, tapi agar kita ini nggak sekedar FOMO gitu ya, nggak cuman ikut-ikutan aja.
kita yang orang awam ini Mi, Iya. kemudian kamu Tia itu memang harus cari taunya itu dari mereka yang kompeten. Umi Iya, tadi betul. ya sih kayak bukan kapasitasku gitu, tapi wajib bagi kita itu untuk Betul. mencari tahu kalau misalnya tentang gimana sih kondisi hukum di negara kita ini, cari tahu ke ahli hukum tata negara misalnya, yang mereka memang ada di garda terdepan selama ini, track recordnya itu memang untuk negara ini luar biasa. Kalau pengen tahu kondisi ekonomi, cari ke ekonom yang memang mereka itu kompeten juga gitu. Atau kalau pengen tahu sebenarnya kondisi demokrasi di negara kita ini seperti apa sih, cari tahu ke mereka yang jurnalis, aktivis, media yang memang mereka memperjuangkan betul-betul memperjuangkan Indonesia, bukan sekedar influencer gitu ya, yang dibayar. entah apa gitu ya backgroundnya, kemudian tiba-tiba mereka hanya kayak piknik aja gitu, hanya menyuarakan apa-apa yang sebenarnya itu nggak jelas gitu loh. Jadi kita cari tahu ke orang yang memang ada ilmunya gitu. Dan fungsi-fungsi mereka itu kan juga tersebar di berita-berita online juga ya Mbak ya. Jadi kita itu carilah situs-situs atau berita-berita online yang bisa dipercaya. Yang bisa dipercaya, karena sekarang kita nggak tahu apakah mereka itu sedang apa tadi buzzer apa ya, itu dibayar. sama influencer. Kita kan nggak tahu mereka itu ada di posisi mana. Jadi jangan salah, pada saat kita ingin mengetahui sesuatu tetapi kadarnya dia tidak capable, tidak kompeten, itu akhirnya akan membuat satu mindset atau pola pikir atau pola pandang kita yang salah gitu loh, misleading salah jadinya. itu akhirnya. Harus cek berkali-kali Iya, gitu ya sumbernya. cari sumber yang memang A1 gitu, yang valid, yang memang ya dipercaya lah. Misalnya Hmm. di kayak website kita nih Suara Muslim itu insya Allah bisa dipercaya seperti itu. Amin. Nah, berarti ketika kita khususnya sebagai Gen Z ya, karena sekarang yang paling aktif itu Gen Z. Ketika Gen Z itu mulai peduli soal politik, itu bukan berarti hanya FOMO ya Umi Emma, Ya, tapi harusnya enggak sih. Harusnya enggak. tapi kita juga harus tetap belajar dan cross check juga sumber-sumber yang terpercaya sebelum akhirnya kita posting gitu. Jangan sampai kita jadi posting yang malah menjurus ke hoax atau ujaran kebencian sekedar gitu. ikut-ikutan aja. Betul. Dilihat dengan baik dan benar lah ya. Yang perlu di highlight memang generasi muda itu nggak boleh alergi politik ya Mi, ya, nggak boleh alergi politik. Pokoknya udah nggak ikut-ikut, nggak ngaruh sama gue gitu ya. Nggak, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pemimpin negara loh, betul. Ahli politik beliau, ahli negosiasi. Gimana kalau kita nggak peduli sama politik, bisa jadi umat Islam yang jumlahnya banyak ini akhirnya hanya menjadi buih begitu ya, yang nggak ada suaranya. Jadi aku tuh bayangin ya, Mak tuh bayangin kalau misalnya tahun 98 dulu itu ya, kamu Tia, Umi, anak-anak muda itu nggak turun ke jalan para mahasiswa, tentu yang namanya reformasi tidak terjadi. Tentu suara-suara media, suara rakyat itu terus akan dibungkam. Jadi jangan remehkan gitu loh pergerakan-pergerakan seperti itu, asal tetap konstitusional ya, nggak ditunggangi oleh hal-hal lain yang akhirnya melenceng dan bahkan menimbulkan kerusuhan gitu. Karena memang isu yang beredar atau mindset yang ditanamkan kepada para Gen Z atau pemuda-pemuda saat ini adalah politik itu kotor. Iya, politik itulah itu kotor. Yang apalagi orang tua ya kan, kayak Umi aja sudah nggak usah terjun politik, nggak usah ikut-ikut, nggak usah ikut-ikutan. Kan Rasulullah kan banyak tuh peran-perannya, ada yang peran berdagang, ambil peran lain jadi selain politik, karena kotor itu, karena dia nikmat itu sesaat, nikmatnya karena itu yang dipertontonkan nggak sih di depan matanya generasi muda itu yang dipertontonkan sekarang, dan itu sedih banget dan gitu loh. Apabila dia jadi buruk gitu. Apabila dia merasakan sudah kenikmatan dunia, akhirnya dia terlalaikan dengan apa? Penyesalan. Dia sudah menikmati dunia. Kalau orang yang terjun dalam politik dan pemimpin ya, apalagi pemimpin negara ya kan, dia akan merasakan kenikmatan, dipuji, tenar, viral, kemudian kaya, pelayanan eksklusif ya kan, privilege yang luar biasa, sangat luar biasa. Semuanya urusan
anaknya itu loss Iya, terus. malah akhirnya Dan jadi banyak penyelewengan. Betul, akhirnya dia Nah, terlalaikan, yang kemudian setelah berakhir dia akan berujung penyesalan. Dan penyesalan terakhir apa? Dia akan kena ada azab loh, ada azab, ada balasan di akhirat. Itu yang betul-betul 2 kali celaka kalau Umi bilang. Nauzubillah Manisnya min dzalik. sesaat, manisnya sekali, tapi celakanya 2 kali. Nah, itu yang Nauzubillahi min membuatkan dzalik. para orang tua macam Umi, udahlah nggak usah terjun politik gitu loh. Politik praktis yang betul. Sampai hari ini dipertontonkan kepada kita itu memang ya bikin sesak nafas Betul. dan Ya, betul. menghela nafas panjang, tapi Ya. kita tetap harus punya harapan ya. Betul Suatu sih. saat Indonesia ini akan punya iklim politik yang Insya Allah. seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah gitu Insya ya. Allah, Insya Allah, Mak. Walaupun Umi sekarang dalam posisi selama lemah iman, ya kan, hanya mendoakan lah ya posisi Umi di sini. Tapi Umi doakan bahwa pemuda-pemuda sekarang ya para Gen Z ini, tolong semangat engkau mempunyai akhlak yang baik Itu. dan kemudian tolong menjaga keukuhan pemuda seperti Sumpah Pemuda tahun 1928 dan kemudian engkau turut menjaga NKRI. Itu seperti itu. Bagaimana caranya? Nah, kamu cari ahli-ahlinya ya. Iya, Umi iya. hanya doakan itu, semoga anak-anak dalam kondisi peradaban yang emas. Itu Amin, insya Allah. amin. 2045 insya Allah ya. 2045. Nah tadi kan kata dari Umi emak itu kan memang ada politik praktis yang dipertontonkan gitu, yang kita lihat khususnya Gen Z itu ngelihatnya image politik itu sesuatu yang kotor, yang akhirnya banyak Sikut terjadi sana, sikut sini, nggak ada teman, banyak nggak ada. banyak penyelewengan gitu. Nah gimana sih pandangan Islam itu tentang politik gitu? Apa bener kita tuh mending nggak usah deh ngurus politik banyak ini itunya gitu. Ya kembali lagi kalau ke Rasulullah berpolitik begitu ya. Karena memang kalau melihat kembali kepada Islam, Rasulullah sudah mencontohkan bagaimana kehidupan bernegara, bagaimana cara memimpin negara, bagaimana beliau juga mempunyai strategi kenegaraan ya, memperluas wilayah kenegaranya. Itu sebetulnya yang harus dimiliki oleh para Gen Z, yaitu apa? Kekuatan Rasulullah. Dia percaya bahwa Allah menolong. Ya. Dan kemudian berpositif thinking, bertutur kata baik dan merasakan bahwa kata-katanya, hatinya, pikirannya semuanya baik. Akhirnya nanti akan tercetus atau akan terbuka aura-aura positif yang itu yang harus dicontoh oleh pemimpin-pemimpin saat ini. Yaitu yang tadi Umi bilang jujur, amanah, fatonah dan tabligh seperti itu. Yes. Emak tuh pernah dengerin satu ceramah ya dari kalau nggak salah Agim ya. Artinya kita boleh berprofesi apapun, tapi berprofesi apapun itu tetap dalam koridor syariat Islam. Artinya kalau mau jadi dokter yang baik, kalau yang mau jadi kalau bilang guru yang baik guru pun, yang kalau menjadi ustad. politisi ya politisi yang baik. Betul. Gitu, yang takut sama Allah. Intinya tuh karena nggak takut sama Allah Iya. kali ya. Nauzubillah min dzalik. Tidak Jadi ada kayak Allah dalam hidup itu kayak kehidupannya. selamanya akhirnya ujung-ujungnya menuhankan uang gitu, jabatan, dan itu uang. salah satu bentuk yaitu amar ma'ruf nahi munkar ya di sini adalah kemungkaran ya kan, dengan kemungkaran seperti menuhankan orang ya kan, takut dengan orang yang berkuasa saat itu, terus kemudian menuhankan kekuasaan, akhirnya jabatan. jadi rakus, Betul, tamak ya kan, dan menuhankan harta pastinya. Karena memang dalam politik kepemimpinan di negara-negara kita memang betul-betul harta itu menjadi satu peranan penting ya Mak. Karena mereka tidak menghadirkan Allah di sana, bahwa kuasa Allah itu lebih besar daripada harta itu, dan itu sudah menjadi satu syirik. Yang menjadi harapan, tumbuhnya harapan di hati emak pribadi itu melihat generasi muda sekarang ya. Generasi muda sekarang tuh kan kabarnya, terutama Gen Z nih, kabarnya kan generasi yang sangat jenius gitu, yang sangat cerdas, kemudian kreatif. Meskipun di satu sisi katanya mereka cuek dan segala macam, tapi terbukti toh kemarin ketika
undang-undang itu dirubah seenaknya sendiri untuk kepentingan sekelompok atau keluarga. Betul. Mereka juga bersuara loh. Mereka mau turun ke jalan gitu. Betul. Mau menyuarakan lewat sosial media. Dan kreatifnya lagi, mereka bisa tuh mengkritisi dengan cara yang lucu, ya kan? Yes, Kak? betul. Meme-meme itu banyak banget itu yang bikin kita dari gambar, dari tulisan, dari lagu, banyak. Keren banget pokoknya betul, generasi sekarang tuh menurut Mbak tuh keren banget gitu. Mereka kreatif meskipun kelihatannya kayak mager gitu, tapi ternyata dalam magernya tuh mereka bisa loh mengkritisi dengan cara yang lucu dan tapi nampol banget gitu loh. Tapi ya Mak, kalau Umi lihat kenapa nggak terulang lagi 98? Kenapa tuh? Aman ya, Masya Allah. Ini bisa jadi judul ya. Apanya yang terulang? Ya giroh kita, semangat juang kita. Jadi Kita tuh siapa? tak gentar gitu ya. Umi lah, Oma lah. Ini waktunya anak-anak memang. Iya. Kalau kita katanya ras terkuat di muka bumi, Lah, para mak. Oma itu. Ibu-ibu. Kenapa ya? Hanya Belum kali, iya 98 itu sekali langsung selesai kok. Ya, tapi kan awalnya juga kecil-kecil nih. Awalnya kecil-kecil, kemudian jadi kayak air bah gitu. Waktu itu bener-bener kayak waktu datang baru jam 9 gitu ya di kantor itu sudah gerainya kantor tuh tutup gitu kan, karena mereka sudah gitu namanya. Demonstran di depan kantor tuh luar biasa. Umi sih melihatnya mungkin ya jadi kebaikan yang tidak terorganisir akan kalah dengan keburukan yang terorganisir. Itu sih yang menurut Umi. Jadi kalau kita bisa mengorganisir kebaikan dari lini bawah sampai atas, insya Allah 98 mudah-mudahan. Cuma itu aja sih Umi, hanya aduh gimana ya ngomongnya. Terutama Umi di Surabaya loh ini. Halo, apa kabar anak-anak muda Surabaya ya? Iya, mana tuh Yang hotel orangnya para pahlawan nih. Kota pahlawan. Ini bukan memprovokasi ya, bukan, artinya lebih ingin menumbuhkan kesadaran dari para generasi muda bahwa halo, ini negara sedang ya perlu diperjuangkan. Dan gitu. memang mungkin ya Kak Mutia, orang-orang yang sudah terpilih sebagai seorang pemimpin yang saat ini mungkin akan dilantik ya kan, itu harus menguasai betul-betul siapa dia, bahwa dia adalah seorang pemimpin yang memang membawa suara-suara rakyat. Dia harus mempunyai sifat amanah itu loh, Mak. Aduh, banyak kalau udah gitu, aduh Mak, aku tuh kalau mau ngomong ini gimana ya? Nah, antara saking banyaknya yang ingin diomongin ya, sampai aduh ngerapnya gimana caranya? Bahwa sejatinya semuanya itu dari Allah dan akan pulang kepada Allah. Wahai kamu para calon-calon pemimpin yang akan nanti dilantik gitu loh, ayolah berusaha bahwa ini tuh dunia sementara, pulang itu nggak bawa apa-apa, akhirat selamanya. Iya, seperti engkau datang ke muka bumi ini nggak pakai apa-apa, nggak bawa apa-apa, pulang juga pulangnya sama, pakai malah baju terakhir yang namanya kafan. Iya, malah hanya ditambah malah bekalnya kain kafan aja. Iya. Itulah yang bikin Umi agak sakit hati, makanya aduh kalau udah ngomong itu Umi mau banyak mau diomongin, tapi gimana caranya dalam konteks Umi sebagai seorang Umi saat ini gitu, Mak. Ya, ini PR-nya para orang tua juga sih sebenarnya. PR-nya Umi, PR-nya emak, bagaimana bisa mengajarkan kepada anak-anak kata cukup, qanaah gitu ya, merasa cukup dengan pemberian Allah. Karena segala yang terjadi itu muaranya awalnya itu adalah ketamakan, merasa tidak puas gitu. Ya, kurang aja itu gitu ya, ujian greedy gitu, serakah ujian gitu. pemimpin makanya ini aku bisa sekali terus kurang kayaknya kurang akhirnya berulang kali. Nah itu yang akhirnya jujur jadi ya Mak, kamu ya sampai hari ini Umi diminta jadi leader nggak pernah mau. Nggak pernah mau minta tolong, jangan dong. Iya. Itu. Memang PR-nya orang tua sekarang ini luar biasa ya, Mi ya, Kak Mutia ya. Tapi
Tapi alhamdulillahnya Umi dan juga Kak Mutia, kita ini punya banyak sarana loh Iya, untuk bisa belajar. Betul. Karena menjadi orang tua itu belajar terus, Kak. Iya, Nanti betul. Kak Mutia juga gitu Iya. pastinya ya. Pasti, Kalau kita di podcast Umi Emak ini kan belajar bareng gitu ya. Sangat. Terus Nah, belajar. Nah, salah satunya itu kita bisa belajar dari buku ini nih, Pasangan Berbintang. Yap. Mengukur skor kesalehan suami dan istri. Ini keren banget loh bukunya Prof. Ali Aziz ini. Masya Allah. Bagaimana kita ini bisa membuka komunikasi antara suami dan istri. Karena tiap keluarga itu kan pasti punya goals ya. Pasti. Keluarganya Mutia, ayah ibunya pengennya anaknya begini. Seperti Umi apa. juga, Betul, emak juga. betul. Nah, ini bisa jadi media kita untuk berkomunikasi betul. nih, untuk membuka Iya. komunikasi dengan Dengan suami, pasangan karena kita. kadang-kadang kan ada orang introvert gitu ya, nggak bisa ngobrol Iya. gitu. Apalagi sama-sama introvert. Kalau Kalau ngobrol extrovert, doang. yang extrovert sama extrovert parah lagi juga. Dan hebatnya lagi Betul. kita ini alhamdulillah sebagai umat muslim itu Betul. kita punya senjata ampuh. Insya Allah. Namanya doa-doa. Yap, Nih, betul. Gimana Mi? Doa-doa Ini doa-doa keluarga bahagia. Jadi dari kalau Prof. Ali Aziz. Jadi Prof. Ali Aziz itu menginginkan bahwa keluarga yang bahagia seperti apa, yang pasti seperti keluarga-keluarga dari Rasulullah SAW. Iya. Doa-doanya seperti apa? Seperti yang disunahkan oleh Rasulullah yang ada dalam Al-Quran. Karena kalau kita berdoa tanpa tuntunan, tanpa tuntunan dari Al-Quran, tanpa tuntunan dari Rasulullah, insya Allah itu doanya tidak sampai, Kak Mutia. Jadi inilah buku yang bisa kita menjadi panduan hidup kita, panduan bagaimana kita berdoa, bisa dengan buku ini Doa dari keluarga Prof. Ali bahagia. Aziz Keluarga juga ada pastinya di toko Suara Muslim di toko pastinya. Suara Muslim. Buku-buku ini Di sini tersedia ya, di toko sini. Suara Muslim dan silahkan check out. Nah, oke, di Shopee juga ada. Kemudian juga ada buku Air Mata Cordoba. Kalau Ya. bicara sejarah tentang Cordoba ini memang Miris ini ya, Mbak, bikin ya? pilu gitu kamu ya, ya. betul. Bagaimana Ya, dulu betul. Islam Umat itu di Islam zaman berjaya. Turki Utsmani itu kan luar biasa ya. betul. Tapi Di tanah ketika Eropa. ketika Betul. pemimpin-pemimpinnya itu mulai bisa Goyah. diusir, Iya, mulai goyah. tergoda dengan ini itu, mudah untuk diadu domba, Betul. maka yang ada adalah kekalahan itu tadi. Kekalahan, Dimana di memang sini betul. diceritakan tentang bagaimana masjid-masjid yang megah itu pada akhirnya difungsikan menjadi gereja gitu. Nah, ini akibat ketidakpedulian gitu. Ya, Yes. betul. Pemimpin-pemimpinnya gitu. Jadi timbal balik timbal balik antara pemimpin dan rakyat ya. Pastinya. Kalau mereka tidak bisa bersatu seperti air dan minyak. Katanya kan siapa pemimpin kita itu menunjukkan siapa kita ya. Ya, betul. Siapa Jadi kita pemimpin. juga harus introspeksi nih Mitra Betul, Muslim. betul. Gitu. Buku-bukunya ini bisa dibeli di Toko Di Suara toko Muslim, Suara Muslim. pastinya ya. Jangan lupa untuk langsung saja hubungi di nomor ini di toko Suara Suara Muslim. Muslim, insyaallah. dan bisa cek katalognya juga di WhatsApp Toko Suara Muslim, nomor di bawah ini. Iya. Silakan Oke. dibeli semuanya, insyaallah paketnya lengkap. Insya Allah. Sip. Terus belajar. Insyaallah. Jadi terlepas kita sebagai jiwa pembelajar itu pun juga hidayah Allah sih, Mbak. Iya. Orang ada merasa bahwa aku cukup dengan pendidikanku, aku cukup dengan kepintaranku, itu yang akhirnya malah membuat dia beku, yang tidak bisa berkembang, yang akhirnya egois yang muncul, ketamakan yang muncul, bisikan-bisikan setan lah yang dijalani kehidupannya. Iya. Jadi Pokoknya ini apa namanya, kalau sudah ada perasaan kita ini lebih pintar dari orang lain, Ya, lebih baik dari betul, orang lebih lain, baik, itu sebenarnya perasaannya setan. gitu aja. Pokoknya kalau sudah mulai ada perasaan kayak gitu, aduh, mirip siapa nih? Mirip setan. Mirip siapa ya. nih? Betul. Jadi memang Sampai nauzubillah. ya itulah Islam itu kan memang mengajak untuk amar ma'ruf nahi munkar. Iya, pastinya Amar begitu. ma'ruf amar ma'ruf itu bahwa kita itu memang semuanya Tolong menolong dalam kebaikan. ya, dan kita itu adalah bagaikan debu atau pasir di gurun. Ya kan? sedikit, kecil. kecil tak tampak ya, terhembus pun kita jatuh dimanapun kita tidak tahu. Iya. Itulah sejatinya manusia di hadapan Allah. Dan kemudian bagaimana kita juga harus menahan nahi mungkar, ya kita membebaskan semua belenggu-belenggu syahwat, angkuh, sombong, ego, yang itu semuanya adalah sifat-sifat syaitan, itu yang harus kita
Gen Z ya kan, untuk bagaimana engkau bisa terjun ke dunia politik kalau engkau bisa mewarnai amar ma'ruf nahi munkar itu di perpolitikan. Oke. Selalu mengedepankan amar ma'ruf Yap, nahi munkar. betul. Nah, berarti politik dalam Islam itu nggak seburuk itu ya Umi Emma, asal nggak buruk. dijalankan sesuai syariat di agama Betul. Islam gitu. Betul. Nah, berarti Gen Z itu jangan sampai apatis atau tidak peduli dengan kondisi yang ada di negara sekarang ya. Termasuk Betul, salah satunya betul, itu betul. politik, masalah politik di Jangan Indonesia. apolitis, Indonesia. jangan apatis. Betul. Nah, kalau gitu apa sih yang bisa dilakukan anak muda Gen Z dalam mendukung proses terjadinya demokrasi di Indonesia? Di Indonesia. Gitu. Ini kalau menurut emak ya, kamu Tia juga Umi, kalau kita analogikan aja dengan Palestina ya. Palestina itu kan sebenarnya bukan tentang 7 Oktober di Tufan Al-Aqsa kemarin aja, tapi jauh puluhan tahun sebelum itu memang sudah dijajah gitu ya, sudah sedikit demi sedikit diambil tanahnya oleh Israel. Bahkan jauh sebelum itu di zaman Nabi, kalau kita bicara sejarah ya, Umi dan Kak Mutia, bagaimana Palestina ini memang negara atau wilayah yang terus menjadi rebutan ya, kaum Salib, kemudian kaum Muslim Ottoman, dan pokoknya ini berganti-ganti terus dan gitu. Palestina memang diperebutkan 3 agama, Mak. Ya. Begini, yang membahagiakan menurut emak nih, ketika terjadi genosida di Palestina, bukan bahagia karena genosida, tapi bahagia karena kepeduliannya orang-orang muda terhadap Palestina. Dan itu benar-benar membukakan mata dunia. Yang tadinya apa sih Palestina, sih Palestina. Begitu anak-anak muda yang bersuara, Masya Allah, luar biasa. Bener-bener ya. Di TikTok lah, di Instagram. Emak tuh follow satu akun namanya Guys Christensen, orang Amerika yang masih muda, masih usia kalau mungkin 21-22 gitu ya. Tapi dia ini memang dari dulu itu suka sekali membela kaum yang tertindas. Waktu itu yang dia bela awal-awalnya tuh anak-anak yang terkena korban pedofil gitu ya. Nah, ketika tentang Palestina, istiqomahnya luar biasa. Padahal dia bukan Muslim. Dia bagaimana dia menyuarakan tentang Palestina ini luar biasa. Dan followersnya banyak. Dan ini mempengaruhi orang-orang lain untuk juga bersuara. Nah, influence yang baik ya. Iya, influence tapi dia influencer ya, tapi baik gitu. Artinya dia benar-benar by data. Dia menyampaikan dengan benar-benar data yang valid. Nah, itu pun yang bisa dilakukan anak-anak muda di Indonesia. Bagaimana ketika berbicara, ketika mungkin dia memiliki followers yang banyak, kemudian dia menyuarakan kebenaran by data ya, bukan karena emosi, karena karena FOMO dan sebagainya, tapi dia punya data, dia punya kapabilitas. Kalaupun dia tidak punya kapabilitas, dia ambil dari dari orang yang ahli hukum tata negara, dari jurnalis yang kompeten, dari ekonom yang kompeten, maka yang barangkali itu seperti sederhana dilakukan itu bisa loh untuk mempengaruhi banyak anak-anak muda yang lain untuk nantinya mungkin bisa masuk dalam politik praktis tapi yang baik, yang berakhlak dan beradab. Ya itu kan kembali lagi itu karakter yang keempat, karakter tablik ya kan, menyampaikan sesuatu by data. Contohnya Emak kan tadi menganalogikan beberapa analogi ya. Kalau Umi itu analogikan itu HP. Kalau kita beli HP kemudian kita buka bungkusnya, itu pasti ada panduannya. Cara membukanya, cara memasukkan apapun, cara mengoperasi, setting gimana itu ada panduannya. Dan untuk kita sebagai umat Islam, itu panduan kita sudah ada dalam Al-Qur'an. Masya Allah, Al-Qur'an dan hadis ya. Masya Dan untuk para Gen Z yang saat ini ingin terjun kepada dunia politik, pegang 4 karakter kepemimpinan Rasulullah itu, jujur, amanah, tablik, dan fatonah. Dan kemudian pakailah guidance atau petunjuk atau kita bilang panduan hidup ya kan, itu dengan Al-Qur'an. Insya Allah kalian para Gen Z akan terhindar dari rasa-rasa kerakusan, ketamakan, dan kemudian engkau toppingkan, engkau bubuhkan itu rasa syukur,
tawakal, qanaah dan roja, takut kepada Allah. Iya, Itu aja sih. Khauf dan roja ya. Ya. Khauf takut kepada Allah, roja berharap hanya kepada kepada Allah. Allah. Betul. Begitu Kak Mutia. Berarti empat sifat Rasulullah yang disebutkan Umi tadi juga nggak hanya dalam kepemimpinan atau pemerintahan ya, tapi juga harusnya setiap umat manusia memiliki atau mengamalkan. Ya. Terutama dimulai dari diri kita sendiri. Ya, betul. Dan ada tuh orang Yahudi namanya Michael Hartz, itu orang Yahudi, dia itu mengeluarkan buku itu tentang 100 tokoh orang paling yang berpengaruh di dunia. Nomor satu, dan nomor satunya dia berani mengangkat nama Rasulullah SAW sebagai Rasulullah itu bukan saja pemimpin agama, tetapi dia pemimpin dunia, negara, pemimpin negara, pemimpin dunia sampai hari ini masih termasyur ya kan. Dan itu orang Yahudi loh, Kak Mutia, yang membuat buku tersebut. Nah, berarti 4 karakter tadi itu juga dimulainya tuh dari diri kita sendiri ya, baru akhirnya kita bisa mengamalkannya untuk sekitar dan akhirnya sampai dalam skala besar, yaitu dalam skala bernegara. Gitu. Betul. Ya memang mulai dari tangga kecil dulu kan. Iya, dari diri kita sendiri. Terus keluarga. Jadi benar Kak Mutia. Kalau Kak Mutia tadi kan 4 sifat yang dicontohkan oleh Rasulullah itu memang dimulai dari diri kita sendiri. Betul. Di dalam rumah aja yang namanya pola asuh, ini katanya psikolog ya, makan bukan psikolog tapi sering mewawancarai psikolog gitu ya. Di rumah aja kita itu ada 4 macam pola asuh gitu ya, dari orang tua kepada anak. Yang pertama itu demokratis atau bijak gitu ya. Kemudian yang kedua otoriter, kemudian yang ketiga permisif, apa-apa oke boleh semua. Kemudian yang keempat itu neglected gitu ya. Abai gitu, abai. Nah, dari namanya aja udah kelihatan. Yang pertama tuh yang paling memang ideal gitu ya, bijak dan demokratis. Artinya memang semuanya harus dimulai dari diri kita, dari rumah, lingkungan terkecil, kemudian naik lagi lingkungan sosial terdekat kita. Nah, kemudian naik lagi sampai pada akhirnya kalau memang anak-anak Gen Z ingin berpolitik, maka berpolitik tadi dengan cara yang baik dan bijak tadi gitu. Yang kalau latihannya di masyarakat yang paling kecil itu di sekolah itu OSIS biasanya terus kalau di kampung itu Karang Taruna, Karentar atau remaja masjid ya kan. Betul nggak Maaf ya, jadi pengen ketawa karena kemarin ponakan itu ngirimin gini. Ada sebuah banner besar, itu dia mencalonkan diri menjadi kepala daerah suatu wilayah. Pengalaman ketua OSIS gitu ya. Gitu ya, Mak. Jadi kita kan bingung ya, masa ketua OSIS tiba-tiba bisa menjadi kepala daerah. Ya semua ada tahapannya, semua ada prosesnya gitu. Kalau gitu caranya, waduh. Ketua BEM ada nggak Mak di situ? Nggak, ya ketua OSIS bagus. Semua memang dimulai dari yang kecil, tapi bukan berarti harus melompat begitu tinggi sampai harus mengganti undang-undang segala macam, nggak boleh. Bukan serius? Benar, serius. Jadi dia itu yang di CV-nya itu ya di banner itu. Ininya dia karena pengalamannya sebagai ketua OSIS gitu. SMP apa SMA? SMA. Oh, SMA. Kira SMP. Enggak, ketua OSIS bagus, ketua BEM bagus, berorganisasi harus tapi ada tahapan-tahapannya. Dan aturannya ya, jangan sampai akhirnya jangan karena pengen sesuatu kemudian merubah-rubah aturan gitu. Jangan ya. Nah, terus gimana sih tadi kan ketika anak muda ini mendukung proses demokrasi di dalam negara. Nah, bagaimana sih Islam ini memandang keterlibatan pemuda dalam politik? Itu harus tanya Umi nih. Keterlibatan pemuda dalam berpolitik itu memang ada yang bilang bahwa jangan bawa-bawa agama dong dalam politik gitu. Tapi sebetulnya harus membawa agama dalam agama itu harus dibawa ke semua lini kehidupan kita gitu. Apalagi kita sebagai umat Islam, pemimpinnya umat Islam. Kita yang Islam memimpin umat Islam, dan itu harus membawa
agama. Oke lah, semua agama itu pasti menyuruh kita untuk apa? Kebaikan. Mengajak kebaikan dan kemudian meninggalkan keburukan. Itu sudah pasti, walaupun Umi bilang ini Islam secara khusus, tapi secara keseluruhan agama mereka akan berkata seperti itu. Dan jangan rakus, jangan tamak. Nah, iya, memang sumbernya itu dari rasa rakus, karena merasa kurang terus, makanya kita harus mendidik diri kita dan keluarga itu untuk merasa cukup dengan pemberian Allah. Dan pemimpin itu seperti pemimpin ala Rasulullah, yaitu rahmat bagi seluruh alam. Iya, tapi bicara orang muda di zaman Rasulullah luar biasa, sahabat-sahabat Rasulullah yang muda-muda itu yang menjadi orang-orang terdekat Rasulullah. Mungkin yang paling dekat, yang tidak terlalu jauh itu Muhammad Al-Fatih yang membebaskan Konstantinopel. Usianya masih 21 tahun ya kan? 18 tahun dia memulainya. Tapi kan waktu membebaskan 21. Pas membebaskan itu di usia 21. Artinya bukan masalah umur ya, tapi masalah bagaimana kedewasaan dia dalam berpolitik itu sih sebenarnya. Berarti anak muda juga, ya itu tadi salah satu bukti bahwa anak muda itu juga bisa terlibat dan jangan sampai apatis ya, atau tidak peduli. Iya, dengan catatan tidak menabrak-nabrak aturan. Betul. Janganlah. Jangan ya. Janganlah Dek, jangan ya. Oke. Umi sih kalau untuk keterlibatan pemuda dalam demokrasi atau dalam politik itu kita contohkan dari mulai organisasi Budi Utomo. Itu di tahun 1908. Terus kemudian naik lagi Muhammad Hatta di 1921, kemudian Sumpah Pemuda di 1928, dan kemudian Soekarno di 1945. Itu semuanya pemuda. Semuanya pemuda, tidak ada yang tua, dan semua rata-rata di umur 20 sampai 30 tahun itu. Iya, khusus di 1928 itu kalau kita baca sejarah ya, yang kita melihat lebih luas lagi, bukan hanya Indonesia. Waktu itu 1928 itu memang ada gerakan para orang muda, Tia. Gerakan orang-orang muda itu yang dimulai dari Mesir, kemudian menular ke Yordania, kemudian dari sekitarnya sampai mereka itu pada akhirnya kayak menularkan kepada negara-negara yang masih terjajah, terutama yang negara Islam, untuk memerdekakan diri gitu loh, dengan Sumpah Pemuda itu tadi. Gitu. Berarti ya itu tadi, anak muda juga bisa menginfluence ya. Salah satu bisa contohnya banget. Waktu Sumpah Pemuda ternyata juga bentuk dari gerakan yang diinisiasi oleh pemuda. Iya. Jadi tugas pemuda itu satu, mengawal kebijakan yang menyuarakan kesejahteraan rakyat, dan kemudian mengkritisi konstruktif kebijakan yang memang tidak membela rakyat, malah menyengsarakan rakyat. Itu aja tugas kamu para Gensi apabila mau terjun ke dunia politik. Iya, jadi militansi itu militansi untuk kebaikan. Tapi ketika orang-orang baik itu kemudian keluar dari tracknya, ya kita harus ingetin gitu. Dan jaga keutuhan negara Republik Indonesia pastinya. Insya Allah. Nah, terakhir nih Umi Ema, ada nggak pesan dari Umi Ema untuk anak-anak Gen Z yang mau terjun ke dunia politik gitu? Pesan Umi dan Emak ya untuk anak-anak Gen Z yang ingin masuk ke dunia politik, satu, belajar dulu bagaimana deritanya rakyat. Coba kamu lihat orang-orang di sekelilingmu yang kekurangan, coba lihat di sekelilingmu yang membawa kemanfaatan untuk dirimu, dan dekatilah mereka. Engkau akan merasakan seperti apa kehidupan-kehidupan yang sangat tidak berpihak kepada rakyat. Itu menjadi bekal kamu nanti untuk memandang seperti apa pemimpin, dan kemudian pelajarilah Al-Quran, pelajarilah sunnah Rasulullah, sehingga engkau akan menjadi sosok seperti sosok Rasulullah, insya Allah. Ya, pantaskanlah dirimu untuk menjadi seorang pemimpin yang takut kepada Allah, hanya kepada Allah, dan berharap hanya kepada Allah. Itu saja sih. Jadilah tumbuhkan rasa qanaah, tumbuhkan rasa syukur, senantiasa merasa cukup dengan pemberian Allah. Tumbuhkan rasa tawadu,
roja dan khauf. Ada 5 poin yang harus engkau rasakan dan cari sebelum engkau jadi pemimpin. Kalau engkau ingin berpolitik dan berdemokrasi di negaramu. Ya, Dan tolong jaga ukhuwah, jaga persatuan Indonesia. pastinya. Ya, insya Allah. Merinding. Udah kalau udah ngomong gitu merinding. Iya, Masya Allah. Karena 10-15 tahun ke depan Kak Mutia dan teman-teman yang akan menjadi arah Merasakan, penentu iya. bangsa ini kan. Betul, Jadi memang betul. harus dipersiapkan mulai dari Iya, sekarang. Engkau yang akan merasakan 25 tahun ke depan Ya. di generasi emas 2045. Bismillah, semoga Allah senantiasa membimbing ya Insya Allah. anak-anakku, Gen Z semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan cahaya, memberikan petunjuk begitu, agar apapun yang kalian lakukan adalah karena Allah semata dan untuk tentu untuk negara kita tercinta ini. Amin. Insya Allah. Gitu ya. Yep. Kayaknya hari ini kita seru banget Ya, ngobrolin udah. tentang politik. Ada Ternyata agak meskipun melo. Umi agak-agak alergi dengan politik, ternyata Melo ya. Iya, semangat juga. Karena lihatnya itu sekarang beda banget dan jadi bikin mau nangis deh kan. Akhirnya kalau sudah mau nangis tuh sudah Umi menjauh deh. Maksudnya ibaratnya paling kan doa aja. Dan Umi doakan hari ini, di detik ini, di syuting ini, bahwa engkau akan menjadi orang yang kuat, wahai para Gen Z, asalkan engkau tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, dan jangan lupa sholat subuh berjamaah di masjid. Amin. Pak, Insyaallah. tolong itu. Amin. Itu kuncinya ya, Tolong, sholat, Kak Umi, baca itu. Quran, sedekah ya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan manfaat dan menjadi pembuka hati teman-teman semua untuk mulai peduli kepada negara kita Ya, ini. betul. Kasihan, ya. Mulai peduli, Jadi, jangan apatis, jangan apolitis. Yes. Mudah-mudahan Allah ridho. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.